Belakangan ini adik kandung pengacara dukun, Firdaus Oyobo tengah menjadi sorotan lantaran berikan pendapat yang menohok mengenai perdukunan. Hal itu pun membuat Firdaus Oyobo diolok-olok oleh netizen karena dianggap telah mendapat tamparan keras dari sang adik. Namun, saat bertemu dengan tim Rasis, adik Firdaus Oyobo ini justru ungkapkan rasa bangganya terhadap sang kakak yang namanya kian kondang di tanah air. Kalau bicara manusiawinya sih ada rasa bangga lah, pasti ada. Tapi kalau bicara hal pribadi saya anggap biasa aja lah. Iya bangga, memang bangga. Kalau dari sudut pandang manusiawinya bangga. Kalau sudut pandang pribadi saya biasa aja, itu karena takdir dia aja kok. Nasib jodoh hidup orang itu masing-masing. Sudah ada takarannya menurut Allah. Itu aja, gak bisa sama. Nasib orang tuh gak bisa sama. Ada ya, sedikit banyak mah pasti ada lah. Pasti ada. Cuman kita bawa hal yang wajar-wajar aja ke hal yang wajar-wajar aja kok. Nggak usah terlalu euforia gitu, euforia. Kalau rasa-rasa seperti itu tuh nggak bisa nggak bisa diungkapkan juga gitu. Bangga tetap pasti ada bangga. Cuma jangan terlalu euforia, itu doang. Usut punya usut nih pemirsa Rasis. Di balik keglamoran Firdaus Oyobo yang kerap sesumbar mengenai latar belakang serta kekayaannya, ternyata Firdaus Oyobo bersama adiknya memiliki kisah yang cukup membuat kita terenyuh nih pemirsa. Bahkan berbeda dengan Firdaus yang berprofesi sebagai pengacara hingga mendapat gelar kesultanan. Sang adik ini rupanya menggeluti profesi sebagai ojek online dan mengaku tak mau kaya raya seperti kakaknya itu. Hal itu pun juga sempat menjadi perbincangan publik loh pemirsa. Lantas, seperti apa sih kisah kebersamaan Firdaus Oyobo bersama sang adik yang sudah lama tak bertemu ini? Kita biasa seperti anak-anak manusia biasa. Iya, biasa. Saya jujur belasan tahun baru ketemu keluarga. Iya. Udah lama juga. Jadi saya belasan tahun baru ketemu keluarga. Saya jarang pulang ke rumah. Iya. Dulu saya sempat jadi pemulung juga ya. Saya juga sempat jadi pemulung, sempat jadi tukang ojek, supir angkot, megang terminal dan lain-lain saya. Dan belasan tahun saya nggak pernah ngeliat ibu saya sudah janji kalau saya belum sukses saya nggak akan pulang. Sampai mati pun saya nggak akan pulang. Dan saya baru pulang ke rumah tuh sekitar tahun 2012 lah. Baru muncul ke rumah itu menampakkan diri kepada ibu saya, pada almarhum bapak saya. Setelah saya bisa beli BMW, mobil BMW dan rumah. Tahun 2012 itu saya udah punya BMW sendiri. Waktu itu sih saya udah punya mobil, beberapa kali punya mobil, cuman masih butuh udah nggak ada kebanggaan orang tua gitu. Ketika 2012 saya anggap saya udah punya perusahaan, punya ini, udah saya pulang. Bapak saya sampai berdoa almarhum kan. Ya bahasa Arab, dia kan Arab terus. Berdoa begini, bangga dengan saya. Kita itu dulu sekolah itu dari TK sampai SMA itu sama. berdua. Baju sama. Iya, jadi dari TK sampai SMA kita berdua. Tapi setelah saya dikeluarin dari SMA Muhammadiyah 15 karena saya perang sama anak SMA lain dan mengakibatkan dia luka berat, saya dikeluarin dari SMA itu. Saya 3 kali pindah SMA lalu kami pisah. Nah, kalau masalah SMP dulu kami waktu SMP di 61 sama bareng, SMP 61 Selipi. Jadi dari Cengkareng itu kami ke Selipi, tanggal muda kami naik angkot ya. Tanggal tua dikit kami naik sepeda berdua. Dari Cengkareng Cengkareng. Dari Cengkareng ke Selipi setiap hari. Boncengan. Jadi kita boncengan tuh SMP. Jadi naik sepeda itu dari kalau misalnya tanggal muda tuh sampai sekitar tanggal 20-an tuh
kami masih bisa lah mampu naik angkot gitu. Tapi ketika kami udah tanggal 20 ke atas, itu udah pakai sepeda kita, BMX. Ya karena nggak ada duit lagi. Orang tua kami kan memang terbatas gitu kan. Namanya pegawai pemerintah biasa kan, jadi ya udah gitu kita maklumin gitu kan. Dan saat itu juga orang tua kami kan pisah kan gitu. Artinya orang tua kami terancam pisah seperti itu, dan akhirnya pisah beneran kan. Kami ini anak-anak broken home gitu. Lalu saya dengan adik saya hari Senin sampai Jumat itu kita sekolah itu kita kan sekolah sore, berangkat dari Cengkareng itu kita gue sepeda itu ganti-gantian dari jam 11 ya. Jam 10 kita udah berangkat, nyampe sana kan jam 12 masuk tuh, jam 1 habis lohor masuk. Pulang sore lagi tuh naik sepeda terus sampai ke tanggal 30. Nanti tanggal 1 baru kita ngerasain lagi naik bis. Gitu. Makanya hidup saya itu keras sebenarnya. Bukan berarti orang tua kami nggak mampu, tapi karena memang keadaan ya broken home, sehingga orang tua kami tidak mengurus lagi kami, itu bukan mengurus secara maksimal. Padahal pada saat itu penghasilan orang tua kami melebihi dari yang lain kan gitu. Punya usaha juga, punya toko juga apa ya. Tapi ya itulah. Ini keadaan karena ya rumah tangga keluarga. Kalau histori sih pernah kejadian, namanya kita kan selalu bareng, baju sama apa segala macam. Pernah sekali waktu lebaran, dan itu saya ingat kita memang sudah sama-sama dewasa. Dia pakai baju lebaran saya, saya nggak pakai gitu loh. Jadi saya marah, jadi dia pakai bajunya double. Jadi baju dibeli sama orang tua saya, buat dia juga saya pakai karena Iya. saya udah saya pakai. Iya, Malam gitu. takbiran saya pakai baju baru, pas lebaran saya pakai lagi baju dia. Dia ngamuk. Baju Gitu, gua mana gitu. saya pakai buat sholat Id gitu. Itu terakhir kita tuh berantem. Ya, pemirsa rasis, di balik kearogansian Firdaus Oyobo selama ini, ternyata ada secuil kisah yang sebelumnya kita tidak pernah ketahui. Tapi mengapa ya, kakak beradik ini bak bumi dan langit yang sangat jauh berbeda. Dengan kesederhanaannya, kehadiran adiknya di hadapan publik seperti seolah membawa dampak positif bagi nama Firdaus sendiri. Di samping banyak yang membenci Firdaus Oyobo, ternyata pengacara dukun ini juga merupakan sosok kakak yang sangat mengayomi adiknya ya pemirsa rasis. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment, pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.